Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Renungan hari ini berjudul Tak Pernah Sendirian, ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat ODB, selama bertahun-tahun, saya sudah menyemangati dan mendoakan orang-orang yang berjuang melawan kesepian yang ditimbulkan oleh berbagai alasan. Para penghuni panti jompo yang tidak pernah dikunjungi keluarganya, seorang janda yang menghabiskan banyak waktu di luar rumah agar tidak sendirian di rumahnya yang kosong, para pemimpin pelayanan yang tidak bisa menceritakan isi hati mereka kepada sembarangan orang, serta orang-orang tunawisma yang merasa diabaikan dan sendirian. Rasa kesepian memang dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Lembaga Kesehatan Publik di Amerika Serikat mengeluarkan laporan pada bulan Mei 2023 yang memperingatkan publik tentang wabah kesepian. Sekitar setengah dari populasi orang dewasa di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kesepian. Dan dampak kesepian sama mematikannya dengan mengisap selusin batang rokok setiap hari, menurut laporan tersebut. Ketika Musa sedang bersiap untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada penerusnya, Yosua, ia ingin meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka tidak akan maju berperang sendirian saat mereka memasuki tanah perjanjian.
Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ia juga mengingatkan pemimpin baru mereka Yosua bahwa Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan Musa mengakhiri pesannya dengan kata-kata yang dapat menyemangati kita hari ini. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sahabat ODB, ketika merasa kesepian, kiranya kita dikuatkan. Nah, kita mengetahui bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Sahabat ODB, mengapa penting untuk mengetahui bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah sendirian? Lalu bagaimana Anda terhibur saat mengetahui bahwa Allah selalu bersama Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena aku tidak pernah sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.